Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini aku akan membuat sebuah tekan gitu, dan tidak seperti video-video sebelumnya sih. Jadi ini mungkin first time that I made this video about something tag gitu. Jadi di video kali ini aku akan menjawab 11 pertanyaan mengenai reading habits tag. Jadi reading habits tag ini sebelumnya itu sudah banyak beberapa booktuber yang udah buat gitu ya, dan aku nemu reading habit tag ini dari Dean Hanarun gitu, dan originalnya ada, nanti aku kasih di deskripsi. Oke, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, ada 11 pertanyaan gitu. Di sini udah ada 11 pertanyaan. Yang pertama, do you have a certain place at home for reading? Jadi ini apakah kita ada tempat-tempat tertentu untuk baca gitu. Oke, jadi aku tuh biasanya membaca di depan bookshelf gitu pertama. Terus yang kedua biasa jadi side of the window, samping jendela gitu. Jadi kalau kalian mau lihat, ada di Instagram. Di situ aku post juga beberapa tempat-tempat membaca aku gitu. Dan pilihan ketiga, tempat yang ketiga biasanya aku baca di tempat tidur gitu kan. Kalau kalian suka baca tempat tidur, kalian komen di bawah. Terus pertanyaan kedua, bookmark or random piece of paper? Aku lebih memilih bookmark, ya of course. Jadi setiap buku pasti udah menyediakan bookmarknya masing-masing. Tapi kalau misalkan ada satu buku yang memang nggak ada bookmarknya, ya paling aku kasih sticky notes gitu, atau kayak notes tempel-tempelan gitu aja sih. Jadi lebih memudahkan aku untuk menandai di mana tempat aku terakhir kali membaca, atau ada quotes gitu, biasanya aku tandai di situ. Pertanyaan yang ketiga, can you just stop reading or do you have a stop after a chapter or a certain amount of page? Aku itu stop dimanapun aku mau stop. Jadi kalau misalkan aku udah capek, udah deh besok aja atau ntar aja lagi gitu, ya just stop it gitu lah. Aku nggak mau membatasi mau sampai berapa halaman dulu, atau targetnya berapa halaman baru aku stop membaca. Aku biasanya just stop gitu. Pertanyaan nomor 4, do you eat or drink while reading? Aku biasanya minum sambil membaca, dan juga makan cemilan-cemilan gitu sambil membaca. Tapi kalau makan makanan berat sambil membaca pernah, tapi nggak selalu, dan aku nggak terlalu ke situ sih, nggak selalu gitu. Pertanyaan nomor 5, multitasking music or TV while reading? No, I don't prefer both. Aku nggak memilih kedua-duanya karena aku harus fokus dengan bacaan aku. Karena apalagi kalau novel-novel yang rada-rada tinggi gitu, novel-novel terjemahan itu kan biasanya butuh waktu, butuh fokus gitu untuk kita benar-benar tahu isi ceritanya tuh kayak gimana. Jadi aku nggak multitasking while reading. Pertanyaan nomor 6, one book at a time or several at once? Aku memilih one book at a time, jadi satu buku dalam satu waktu, karena menurut aku you have to focus in front of you. Jadi aku lebih memilih untuk satu buku dalam waktu. Pertanyaan nomor 7, reading at home or everywhere? Aku memilih reading at home aja, karena kalau di everywhere aku juga sama, kurang fokus gitu loh. Jadi gitulah. Pertanyaan nomor 8, reading out loud or silently in your head? Of course, silently in my head. Karena kalau misalkan kita membaca keras-keras, sebenarnya itu adalah kalian membuang energi kalian untuk membaca. Kalian akan capek dan terkuras gitu tenaganya. Jadi mood kalian untuk membaca tuh kayaknya akan berkurang gitu. Itu sih yang aku pernah baca dan aku ketahui gitu loh. So, mending kalian silently in your head. Jadi kalian baca dia dalam hati aja. Jadi itu akan menambah durasi kalian untuk membaca, mempercepat kalian untuk membaca. Nah, di sini juga aku kasih tahu tips-tips kalian untuk cepat membaca, ada di deskripsi juga, ada videonya juga, nanti aku kasih tahu di sini. Pertanyaan nomor 9, do you read ahead or even skip page? No, I don't even skip a page. I don't usually do that. Aku nggak mau skip a page karena pasti banyak part-part yang mungkin penting gitu loh. Kita nggak bakalan tahu kan. Jadi
Mostly kamu harus tetap fokus seperti yang aku bilang dari awal-awalnya. Kamu baca pelan-pelan aja, maksudnya step demi step gitu, halaman per halaman, jadi supaya kalian bisa fokus dan tahu ceritanya ini seperti apa gitu. Pertanyaan nomor 10, breaking the spine or keeping it like new? I like to keeping it like new because karena kalau misalkan beli buku gitu kan, terus baca, suatu saat nanti mau baca ulang atau reread, aku bisa kayak ada mood kembali untuk membaca, karena aku tuh suka buku atau sesuatu yang kayak like new gitu, kayak terlihat baru, jadi kelihatannya enak gitu loh. Jadi seusahanya aku tuh membaca buku just keeping it like new. Pertanyaan nomor 11 atau pertanyaan terakhir, do you write in your book? I don't even think that I would like to write in my books because I just wrote for the book gitu loh, karena itu merupakan yang sangat apa ya, kayak sangat, aduh, kamu kan bisa ambil notes atau sticky notes gitu atau tempel gitu kan, bisa gitu kan optionnya. Kalau nulis di buku itu kok rada-rada like I don't know, kayak ngotorin buku gitu loh. Aku nggak suka sesuatu yang buat punya aku itu kotor gitu, kayak buku ataupun something apalah, kayak alat-alat make up misalnya kayak gitu. Jadi kayak misalkan kayak contoh aja nih ya, buku gitu. Jadi aku tuh suka buku dalam keadaan rapi, bersih, nggak ada lecek-lecek, I mean kayak terlipat-lipat atau robek gitu kan. Jadi aku tuh suka yang kalau misalkan memang ada notes, if you want to, di buku gitu ada beberapa quotes, kalian bisa tandai gitu, atau kalian bisa pakai sticky notes, tulis di buku itu tempel, atau option lainnya kalian bisa ambil satu buku kosong, kalian tulis di situ mungkin quotes yang kalian suka. Nah itu kan under option gitu loh. Itu semua kembali ke kalian. Ini menurut aku, ini yang this is what I supposed to feel gitu loh. Ini aku rasakan, ini aku alami, dan ini yang aku mau. Karena kalau aku itu memegang buku, sudah beli buku, ambil buku gitu, kasir baca, dan I would like to keeping like new. Aku sebisa mungkin benar-benar menjaga buku itu dengan baik. Oke people, mungkin itu dia video dari aku. Mungkin this is like kind of fun gitu, maksudnya kayak ini kan hanya hiburan gitu, jadi kalian bisa tahu aku tuh kayak mostly tipenya kayak gini gitu. Aku tuh tipenya kayak gini gitu. Dan terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, bye bye.